Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas tiga saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham TPIA, yang kedua saham truk, dan yang ketiga yaitu saham OKAS. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham TPIA. Saham TPIA peragangan terakhir naik 6,94% di harga 2.620. Bagaimana dengan prospek saham TPIA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah korslen ke atas secara tegak. Itu artinya secara indikator stokastik, saham TPIA ini sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya, juga mendukung, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di dua perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham TPIA. Kalau dilihat dari posisi grafiknya masih berada di atas SMA 50-nya yang garis berwarna merah. Kalau kita lihat beberapa kali SMA 50-nya mampu ya menahan koreksinya saham TPIA. Itu artinya grafik ini dijaga oleh SMA 50. Itu artinya juga posisinya sudah berada di area fase naiknya. Di dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau, itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Apalagi di perdagangan terakhir mampu breakout di area golden rasionya yang khusus koreksi yaitu di harga 2510. Selama masih mempertahankan posisinya di atas area golden rasionya, maka peluang untuk balik arah saham TPIA ini cukup besar ya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham TPIA. Kalau untuk support tentu saja di area golden rasionya yang khusus koreksi yaitu di 2510. Seperti saya sampaikan tadi, apabila suatu saham mampu mempertahankan posisinya di atas area golden rasionya, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Yang kedua, supportnya yaitu di 2420. Ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 2340. Untuk resisten yang pertama yaitu di 2630. Yang kedua yaitu di 2780. Ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran 12 April 2022. Yang ketiga yaitu di 3230. Ini merupakan area golden rasionya juga tapi yang khusus target. Ini untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Silakan diperhatikan saja resisten di harga 3230. Untuk teman-teman yang mencermati saham TPIA, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Setidaknya kalau sudah di atas resisten pertamanya yaitu di 2630. Tetapi apabila dia mantul ya di 2630 atau langsung koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Perhatikan saja support area golden rasionya. Selama masih mantul di area golden rasionya ini atau bergerak di atas area golden rasionya, silakan masuk secara bertahap. Saya kira kalau di atas area golden rasionya masih aman ya. Tetapi apabila dia mampu melewati area golden rasionya di bawah 2510, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham TPIA. Nanti masuk lagi kalau dia sudah mampu di atas 2510. Itu untuk entry amannya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy ya, perdagangan terakhir sebesar 9,15 billion. Itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham TPIA ini. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya masih mendukung ya kalau kedepannya saham TPIA ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham TPIA. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham truk. Saham truk peragangan terakhir naik 8,20% di harga 132. Bagaimana dengan prospek saham truk? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah mengarah ke atas ya, tetapi sempat koreksi ke bawah, tetapi di
Perdagangan terakhir menunjukkan korslen ke atas secara tegak, itu artinya secara indikator stokastik, saham truk ini sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya, juga mendukung, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di beberapa perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham truk ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend tajam ya, dengan harga dasarnya yaitu di sekitaran 112. Tetapi di perdagangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Sudah cukup lama ya saham truk berada di bawah SMA 50-nya ini. Itu artinya saham truk ini sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten untuk saham truk. Kalau support di yang pertama di 112, ini harga dasarnya ya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kedepannya saham truk koreksi ke bawah dan mampu melewati 112, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham truk ini. Untuk resisten yang pertama yaitu di 144, yang kedua yaitu di 170, ini merupakan area golden ratio-nya. Apabila kedepannya saham truk mampu ya melanjutkan reboundnya, setidaknya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini di harga 170, maka peluang untuk balik arah dari downtrend tajamnya cukup tinggi. Yang ketiga yaitu di 188, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham truk, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul ya di resisten pertamanya, di 144 silahkan TP dulu. Tetapi apabila dia mampu breakout di 144, yang punya modal silahkan tambah lagi. Kalau dia mampu lagi ya melanjutkan reboundnya dan mantul juga di 170 di area golden ratio-nya, silahkan TP juga kalau dia mantul di area resisten 1 maupun di resisten 2. Tetapi apabila dia mampu breakout juga di area golden ratio-nya ini, silahkan tahan ya, tetapi tetap memasang trailing stop-nya untuk menjaga cuan teman-teman, karena peluang untuk balik arahnya cukup besar ya seandainya dia mampu breakout di area golden ratio-nya. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman tunggu saja di SMA 50-nya ini yang garis berwarna merah, itu di sekitaran harga 121 ya. Silakan teman-teman catat, selama masih di atas 121, silakan teman-teman masuk ya. Tetapi kalau sudah melewati 121, saya kira sangat risiko, apalagi dia sudah mampu breakdown di 112. Sebaiknya teman-teman cabut saja dan mencari saham yang lebih baik lagi. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya memang masih mendukung. Kedepannya saham truk ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham truk. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham OKAS. Saham OKAS perdagangan terakhir naik signifikan 34,93% di harga 197. Bagaimana dengan prospek saham OKAS? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah balik ya, korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik, saham OKAS ini sudah menunjukkan rebound baliknya. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung, garisnya masih mengarah ke atas. Apalagi di perdagangan terakhir, akhirnya muncul lagi ya volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk lagi di saham OKAS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi uptrend ya, naiknya sangat tinggi. Kenaikan saham OKAS ini dipengaruhi dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya yang bagus ya, jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021-nya yang minus. Itu artinya secara analisa fundamental sudah memberikan efek terhadap kenaikan harga sahamnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham OKAS. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 165, yang kedua 141, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Selama masih berada di atas 141, saya kira peluang untuk balik arah saham OKAS ini cukup besar. Yang ketiga yaitu di 123, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya.
Untuk resisten yang pertama yaitu di 197, yaitu harga penutupan hari ini ya. Yang kedua yaitu di 287. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Ini untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya yang sangat bagus, sangat berpeluang ya 287 ini bisa dicapai. Apalagi nanti laporan keuangan kuartal 3-nya juga bagus. Bisa saja area golden ratio yang khusus target ini dengan harga 287 akan tercapai. Untuk teman-teman yang mencermati saham Okas ini, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silahkan masuk secara bertahap. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Perhatikan saja ya di historinya, setelah dia naik, dia akan turun ke bawah lagi. Tunggu saja di 165 ini ya, support pertamanya. Apabila dia mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Biasanya kalau saham sudah naik tinggi begini, kalau perdagangan awal-awal dia akan naik ya. Ini khusus untuk teman-teman yang suka trading harian. Apabila dia naik ya di awal-awal perdagangan, biasanya di 2-5 menit pertama itu dia akan naik. Silakan masuk ya. Apabila sudah dia menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman TP saja. Ambil saja cuan secukupnya ya. Kalau trading harian memang tidak bisa mengambil posisi cuan yang banyak ya. Tetapi apabila dia naik terus, silahkan tahan saja dan memasang trailing stopnya untuk menjaga cuan teman-teman. Takutnya dia tiba-tiba turun koreksi ke bawah. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya, masih ada peluang ya untuk melanjutkan reboundnya, apalagi didukung dengan laporan keuangan kuartal 2-nya yang sangat bagus. Semoga saja ke depannya saham Okas ini mampu melanjutkan reboundnya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Okas. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.